Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhal hafidun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga pada saat ini kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita layangkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat darinya sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami sebagai khatib untuk menyampaikan rekomendasi khutbah dari pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan sebuah materi khutbah tentang pencegahan stunting, yaitu sejenis kelainan pada anak secara medis, kekurangan gizi, sering sakit-sakitan, bertumbuh pendek dan berdampak pada kecerdasan yang pendek. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Karena mukmin yang kuat mampu melaksanakan amanah yang ada padanya. Mukmin yang lemah harus berjuang untuk menjadi lebih kuat dan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair." Mukmin yang lebih kuat lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga dengan pentingnya menjadikan generasi muda Islam yang kuat sebagai penerus tonggak perjuangan Islam dalam mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka,
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejalan dengan dalil di atas, maka kita sebagai kaum muslimin dituntut untuk bisa mengatasi kasus yang marak ini di Indonesia dan juga di NTB, Nusa Tenggara Barat khususnya, yaitu kasus yang disebut dengan stunting. Kemudian apa itu stunting? Kasus stunting itu adalah kelainan pada anak yang lemah secara medis, kurang gizi, sering sakit, bertubuh pendek, dan kecerdasannya pendek, yang kini sudah mencapai 37%, yang berarti bahwa 3 atau 4 dari 10 anak dalam kondisi stunting. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Data ini menggambarkan bahwa kita warga NTB masih perlu bekerja keras menurunkan stunting ini. Semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat, perlu bergotong royong untuk mensukseskan program pemerintah penurunan kasus stunting hingga target 14% pada tahun 2024. Tugas ini sangat penting untuk kita semua sebagai umat muslim. Penanganan anak stunting ini akan menjadi amal dan ibadah yang baik bagi kita semua, sesuai dengan peran kita di masyarakat sebagai kepala keluarga, sebagai pendidik, sebagai pelajar, pekerja, dan peran penting lainnya yang sedang menjadi tanggung jawab kita. Pemerintah mengharapkan partisipasi aktif semua elemen masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kejadian stunting ini tidak terjadi begitu saja, melainkan terjadi karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama, bahkan sejak dalam kandungan. Kekurangan gizi pada ibu hamil harus menjadi perhatian kita. Perhatian keluarga dan suami kepada ibu hamil sangat menentukan kesehatan anak dalam kandungan. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan kewajiban bapa memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Dan ketika anak lahir, satu kewajiban yang penting dilakukan adalah memberikan anak itu air susu ibu atau ASI. Dalam surat Al-Baqarah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dalam ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menghimbau agar hendaknya ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Himbauan untuk menyusui selama 2 tahun tersebut juga tercantum dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Quran surat Luqman ayat 14. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan mengamalkan upaya yang diajarkan oleh agama di atas, insyaallah akan dapat memberikan sumbangsi yang besar dalam rangka mengatasi masalah stunting di provinsi kita tercinta Nusa Tenggara Barat, menuju terwujudnya umat yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita
bersama-sama bergerak dan mulai melakukan aksi nyata untuk mendukung upaya penanggulangan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerja keras, kerjasama, dan saling tolong-menolong di antara kita akan mendukung keberhasilan penanganan kasus anak stunting. Mari kita bersama-sama membangun dan mengedukasi masyarakat bahwa stunting bukanlah aib. Menjadi tugas mulia kita bersama untuk menjaga kesehatan anak-anak kita, terhindar dari berbagai penyakit, hidup sehat, makan makanan bergizi, mendapat ASI yang cukup, selalu berdoa agar kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjuangan kita menurunkan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu